Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Indrani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi variabel penelitian. Langsung saja kita ke pengertian dari variabel penelitian. Nah, variabel penelitian adalah suatu hal yang diteliti, gejala, perubahan, perbedaan, atau hal lain yang ingin diungkap data dan informasinya melalui penelitian. Nah, mengapa disebut variabel? Karena dalam setiap penelitian hal ini dapat sangat bervariasi, alias dapat disesuaikan dengan hal yang ingin diteliti. Seperti yang diungkapkan Sugiono, bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sifat variabel di sini sebetulnya sama saja dengan variabel matematika. Misalnya, kita bisa mendefinisikan bahwa X sama dengan 1 atau Y sama dengan 2. Contoh nyata implementasi variabel dalam penelitian misalnya X adalah harga produk dan Y merupakan keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk. Melalui variabel tersebut, kita dapat meneliti apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel independen. Nah, variabel bebas adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang adanya menentukan atau mempengaruhi adanya variabel yang lain. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubah atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable. Nah, variabel terikat adalah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang adanya ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya variabel yang lain. Variabel terikat adalah variabel yang akan berubah sebagai akibat dari variasi atau perubahan variabel independen atau variabel bebas. Variabel terikat tergantung dari nilai atau perubahan variabel independen. Nah, variabel terikat juga dibagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama variabel tujuan, yang kedua variabel antara atau intervening, sama fungsinya dengan variabel moderator. Yang ketiga variabel moderator, sama fungsinya dengan variabel antara. Adalah faktor yang terukur, dapat dimanipulasi dan dipilih oleh peneliti untuk menemukan apakah variabel tersebut berubah hubungannya dengan variabel independen terhadap fenomena yang diamati. Yang keempat, hubungan variabel yang reversibel menggunakan analisis partial resquare. Adanya ketertarikan antara variabel yang satu dengan yang lain, misalnya motivasi dan prestasi. Motivasi dapat mempengaruhi prestasi, dan prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, penggunaan langsung pada judul penelitian. Yang keempat, ada variabel kontrol. Adanya sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor yang di dalamnya harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi atau dapat merubah variabel bebas yang akan berakibat terjadinya perubahan pada variabel terikat. Yang kelima, ada variabel intervening. Adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor dalamnya yang tidak perlu dikontrol. Selanjutnya ada fungsi variabel penelitian. Variabel penelitian penting karena dapat mempengaruhi analisis penting karena dapat mempengaruhi kesimpulan penting karena dapat mempengaruhi jawaban terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya, indikator variabel. Yang pertama ada kajian variabel. Ini biasanya dari pustaka atau hasil riset. Nah, kajian variabel digunakan untuk menguatkan definisi dari variabel. Selanjutnya, jika definisi sudah jelas, dapat diperoleh indikator variabel. Dari indikator dapat diperoleh simpulan variabel yang digunakan. Indikator dan simpulan inilah yang akan digunakan selanjutnya untuk membuat kisi-kisi instrumen. Nah, ini saya kasih contoh kisi-kisi instrumen. Contohnya variabelnya ada hot,
Yang indikatornya itu ada novelty, konseptual, problem solving, dan jawaban divergen. Sumber datanya itu dari siswa, dan instrumennya menggunakan tes. Pilihan ganda menjodohkan dan uraian. Yang kedua ada kemampuan berpikir kritis, yaitu sumber datanya dari siswa dan instrumennya dari tes, bukan angket. Itu dia materi mengenai variabel penelitian dan indikatornya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.